Halo, selamat datang. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang supply chain management. Saya Andika Ramadan dengan NRP 16 2017 009 bersama rekan saya Fatria Anggirayani dengan NRP 16 2018 017, Fahri Ahmad Maulana dengan NRP 16 2018 004, dan Aditya Nugraha Susanto dengan NRP 16 2017 005. Apa itu supply chain management? Supply chain management adalah pengelolaan rangkaian siklus yang lengkap mulai dari bahan mentah dari para supplier ke kegiatan operasional di perusahaan, berlanjut ke distribusi kepada konsumen. Pasti bertanya-tanya kan, sebenarnya supply chain management itu apa sih? Dia adalah suatu rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan arus produksi yang meliputi proses pengolahan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk ke konsumen akhir dengan cara yang paling efisien dan hemat biaya. Lalu selanjutnya ada manfaat dari supply chain management bagi perusahaan atau organisasi. Dengan adanya supply chain management, perusahaan dapat menekan kerugian dan justru mendapatkan laba di atas rata-rata. Oleh karena itu, perusahaan juga dapat menghubungkan semua pihak yang terlibat di dalam proses perubahan bahan baku menjadi barang yang sudah jadi. Oleh karena itulah, proses produksi dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Lalu selanjutnya ada daftar drive supply chain management. Sebuah perusahaan dapat mengerti bagaimana cara meningkatkan kinerja dan efisiensi supply chain itu, maka perusahaan harus memiliki 4 kunci driver dari supply chain management itu sendiri, yaitu yang pertama ada fasilitas, yang kedua ada inventory, yang ketiga ada transportasi, dan yang terakhir adalah informasi. Lalu sekarang kita bahas dulu yang pertama, yaitu fasilitas. Fasilitas pada supply chain merupakan tempat di mana adanya produk yang diproduksi, disimpan, dan dikirim. Fasilitas pada supply chain memiliki 2 tipe utama, yaitu sisi produksi dan sisi penyimpanan. Fasilitas ini akan berpengaruh pada biaya pengiriman, tingkat responsif ke pemasaran, dan jumlah inventory. Karena dalam supply chain harus membutuhkan fasilitas yang mendukung karena dapat mempermudah dalam melakukan transaksi dalam perusahaan. Lalu yang kedua ada inventory. Inventory adalah bahan baku atau proses pengerjaan dan barang yang jadi dimiliki oleh perusahaan. Inventory merupakan salah satu bagian terpenting dari supply chain driver ini, karena dengan adanya aturan pada inventory dapat mengubah efisiensi dan responsif dalam mengatur supply chain. Karena dengan mengatur inventory dalam perusahaan, supply chain dapat diatur dengan baik sehingga tidak ada yang terlewat untuk pendataannya. Pengaturan inventory yang baik itu jika inventory yang ada sama dengan yang didatakan oleh perusahaan. Lalu yang ketiga ada transportasi. Transportasi pada supply chain digunakan untuk perpindahan tingkat pada supply chain yang ada. Transportasi juga penting dalam mengubah efisiensi dan responsif dalam supply chain, digunakan sebagai penentu perpindahan dan rute dalam pengiriman sebuah barang agar barang dapat disampaikan dengan lebih mudah dan cepat.
terakhir ada informasi. Informasi mengandung data dan menganalisis fasilitas inventory, transportasi, dan customer yang terkait dengan supply chain. Informasi merupakan kunci utama dari supply chain driver karena mengandung semua informasi yang digunakan untuk mengatur bagaimana supply chain itu akan berjalan. Lalu ada jenis utama dari perangkat lunak supply chain management. Ada dua jenis utama perangkat supply chain management. Yang pertama adalah perancangan aplikasi. Perancangan aplikasi menggunakan logaritma canggih untuk menentukan cara terbaik untuk mengisi pesanan, penerapan aplikasi juga untuk melihat status fisik dari barang tersebut, pengelolaan bahan dan informasi keuangan yang melibatkan semua pihak dari organisasi atau perusahaan tersebut. Yang kedua, ada eksekusi aplikasi. Nah, selanjutnya, aplikasi SCM memiliki potensi untuk meningkatkan pasar produksi, mengurangi biaya, dan memungkinkan semua pihak dalam supply chain untuk mengelola sumber daya saat ini dan merencanakan untuk kebutuhan di masa depan. Lalu, aplikasi supply chain management ini dikembangkan dengan menggunakan sejumlah teknologi teknis yang dapat diskalakan seperti data electronic interchange atau ADI dan indexable markup language atau XML. Lalu ada bagian pada SCM, itu ada proses pada SCM. Ada beberapa proses. Yang pertama itu ada proses procurement. Proses procurement ini merupakan proses jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara B2B. Jadi biasanya suatu perusahaan itu karena dia itu membutuhkan beberapa part yang contoh lah ini perusahaan manufaktur begitu. Perusahaan ini akan membutuhkan untuk membeli beberapa bagian-bagian yang dibutuhkan untuk melakukan produksi sehingga proses produksinya itu tidak terhenti karena kekurangan barang. Di sini contohnya itu barang misalkan barang standar yang emang harus dibeli begitu. Nah, itu untuk proses yang pertama contohnya seperti itu. Lalu yang kedua itu adalah outsourcing dan partnership. Karena proses dalam perusahaan itu yang namanya memiliki partner bekerja dari perusahaan lain itu penting. Jadi sebuah perusahaan itu perlu melakukan outsourcing atau yang merupakan proses di mana perusahaan menyediakan jasanya kepada perusahaan lainnya, dan pada proses ini dibutuhkan langkah partnership juga di mana persoalan seperti durasi kerjasama dan jika perusahaan melakukan outsourcing barang terdapat kuota yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa sesuai dengan yang sudah disepakati. Biasanya itu dalam bentuk kontrak tertulis itu yang ditandatangani oleh kedua pihak. Lalu yang ketiga itu ada manufacturing flow management, di mana artinya itu manajemen alur manufaktur yang dimana proses manufaktur itu dia membutuhkan dia membutuhkan barang dan tenaga agar dapat memproduksi barang yang dibutuhkan oleh customer dan mensuplainya dan didistribusikan itu berdasarkan forecasting atau ramalan dari yang sebelum-sebelumnya atau selain forecasting juga dapat menggunakan data dari point of sales begitu. Lalu yang keempat itu ada order fulfillment, di mana jika produksi sudah dilakukan di satu perusahaan, perjanjian yang disepakati dalam bentuk ordernya itu juga harus dapat dipenuhi, mulai dari kebutuhan
kebutuhan barangnya, kapan datangnya, lalu banyaknya berapa. Dan pada order fulfillment ini tuh banyak faktor yang secara tidak langsung terkait juga, seperti manajemen inventory, lalu dan lain-lainnya. Salah satunya adalah manajemen inventory begitu. Dan juga ada beberapa bagian pada order itu yang digabungkan menjadi beberapa segmen yang lebih besar dan lebih penting gitu, seperti manajemen order, penyimpanan tadi atau inventory management, dan pengiriman barang jadinya, schedulingnya, lalu soal surat-suratnya dan lain-lainnya begitu. Lalu ada juga customer service management process, di mana di sini itu customer service itu dia berperan untuk menyediakan informasi dari seorang pelanggannya yang akan diproses oleh perusahaan melalui orang yang menangani pelanggan ini secara langsung, sehingga perusahaan itu dapat memenuhi lebih baik lagi kebutuhan dari customer. Dan juga dari customer service management process ini, customer dapat mendapatkan informasi secara real time seperti kapabilitas produksi dan distribusi dari perusahaan tersebut, karena customer juga perlu mengetahui jika customer ingin membuat suatu produk, contohnya produk A dengan jumlah sekian puluh ribu dalam waktu 5 bulan misalkan. Customer itu perlu mengetahui apakah perusahaan yang dia tuju itu apakah memiliki kapabilitas untuk produksi barang sebanyak itu atau tidak, lalu bagaimana mereka mendistribusikannya, apakah punya fasilitas yang mencukupi untuk mendistribusikan produknya atau tidaknya. Itu perlu dipertimbangkan oleh customer juga gitu. Lalu ada yang terakhir itu ada forecasting, di mana forecasting itu bagian yang penting, karena dalam dunia perusahaan itu yang namanya ramalan itu cukup perlu untuk mendapatkan prediksi ke depannya, itu perusahaan tersebut harus melakukan apa agar dapat bertahan dan tidak kalah saing dengan perusahaan lainnya. Lalu proses ini memberikan prediksi aktivitas pada produk secara mingguan atau bulanan. Biasanya itu dalam waktu berkala. Contohnya itu adalah peramalan kebutuhan pelanggan. Jadi jika suatu perusahaan itu dapat mengetahui dapat memprediksi apa keinginan pelanggannya, penyedia jasa tersebut itu dapat memberi pelayanan dan perencanaan yang baru yang lebih sesuai dengan pelanggan. Lalu setelah proses pada SCM itu ada implementasi SCM dan kesuksesan pada e-business. Jadi perusahaan-perusahaan itu udah banyak sekali sekarang itu yang mulai beralih ke jalur e-business dalam beberapa bagiannya. Namun SCM juga mereka tetap butuh gitu. Jadi apa yang harus dilakukan oleh e-business agar mereka itu dapat tetap sukses gitu, yaitu dengan cara mengimplementasikan service SCM itu sendiri. Jadi dengan para e-business melakukan implementasi SCM, perusahaan juga akan tertarik untuk melakukan jasa mereka, karena dengan e-business itu yang namanya efisiensi dalam bekerja itu benar-benar terbantu di sana begitu. Komponen utama pada ESCM. ESCM memiliki beberapa komponen utama, seperti e-procurement yang merupakan penjualan atau pembelian barang, atau bisa
diartikan sebagai jasa yang bisa diakses melalui internet. Lalu kedua ada replenishment system atau sistem pembersihan ulang. Lalu selanjutnya ada perencanaan kolaboratif. Lalu ada desain produk kolaboratif dan pengembangan produk. Lalu selanjutnya ada e-logistik dan supply webs atau exchange. E-procurement sendiri memiliki pengertian yaitu sebagai proses pembelian dan penjualan persediaan dan layanan melalui internet. Hal ini berbeda dari e-commerce karena menggunakan sistem tertutup pemasok yang biasanya hanya tersedia untuk pengguna terdaftar. Ketika diterapkan dengan benar, e-procurement bisa memberikan komunikasi antara perusahaan dan pemasok dengan membuat direct link dan memfasilitasi interaksi seperti tawaran, pesanan, pembelian, dan email. Desain pada supply chain management. Jadi supply chain management itu yang baik dirancang secara kolaboratif dengan partner organisasi daripada standalone ya, karena kalau kolaboratif tuh informasinya saling bertukar sama partner organisasi yang lain. Kalau standalone itu cuma mengandalkan informasi yang ada pada organisasi itu sendiri. Lalu pengembangan supply chain management harus berfokus pada teknologi standar daripada teknologi canggih, karena kalau teknologi canggih itu harganya bakal akan lebih mahal. Lalu sukses lebih tergantung pada kebijakan dan standar yang disepakati oleh partner trading lainnya. Elemen dan keuntungan dari integrasi supply chain management. Jadi di sini ada dimensi, elemen, sama keuntungannya. Yang pertama itu di dimensinya ada integrasi informasi. Lalu elemennya itu berbagai informasi dan transparansi. Lalu aksesibilitas langsung dan secara real time. Jadi transparansi itu kayak keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap organisasi yang bersangkutan. Lalu keuntungannya ini ada efek bullwhip yang berkurang, deteksi masalah dini, respon lebih cepat, dan membangun kepercayaan. Jadi efek bullwhip ini adalah gangguan yang terjadi pada SCM yang membuat permintaannya tidak akurat. Lalu yang kedua ada perencanaan yang disinkronkan. Lalu elemennya ada collaborative planning, forecasting, sama replenishment, lalu dan joint design. Keuntungannya sama, efek bullwhip yang berkurang, biaya rendah, pemanfaatan kapasitas yang dioptimalkan, dan peningkatan layanan. Lalu di dimensi yang ketiga ada koordinasi alur kerja. Di elemennya ada perencanaan dan operasi produksi terkoordinasi, pengadaan, pemrosesan pesanan, dan perubahan teknik dan desain. Dan proses bisnis terintegrasi dan otomatis. Keuntungannya ada efisiensi dan akurasi diperoleh, respon yang cepat, peningkatan layanan, waktu lebih awal ke pasar, sama jaringannya diperluas. Lalu ini yang keempat, dimensinya ada model bisnis baru. Di dalam elemennya ada sumber daya virtual, rekonstrukturisasi logistik, penyesuaian massal, layanan baru, dan click and mortar models. Jadi click and mortar model ini kayak model bisnis yang memiliki operasi online dan offline. Jadi punya toko fisik sama web. Lalu keuntungannya pemanfaatan aset yang lebih baik, efisiensi lebih tinggi, menembus pasar baru, dan menciptakan produk baru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.